Ya. Nah, di UI saya mengambil ilmu susastra. Okay. Well, I'm actually excited today to have this class because now I face many students who are enthusiastic in studying ya. Saya sangat senang sekali hari ini memiliki kesempatan untuk berada di sini menghadapi siswa-siswa yang memiliki antusiasme belajar yang tinggi. Kenapa? Karena di weekend pun ternyata masih mau memberikan waktunya untuk belajar gitu. Nah, sebelum kita mulai belajar, seperti yang tadi Kak Intan sempat singgung ya, belajar bahasa Inggris itu kan luas ya. Bahasa itu luas. When we are talking about English skills, we have speaking, we have writing, reading, listening. Nah, coba kita sekarang mulai dari speakingnya dulu. I have introduced myself. Yeah, I have already introduced myself to you. So maybe I will invite some of you try to introduce yourself. Mungkin ada di antara peserta di sini yang mau untuk memperkenalkan diri beberapa. Ini total udah berapa peserta nih ya? Ya udah cukup banyak. Ada yang mau memperkenalkan diri? Please raise your hand. Di sini ada aplikasi untuk raise hand kan ya. Nah, bisa nih silakan siapa yang mau memperkenalkan diri. Mention your name and then your school and also where do you live ya. Udah cukup itu aja. Ayo. Kita nih belajar bahasa Inggris nih dari SD ya. Sekarang mah SD, bahkan TK udah belajar bahasa Inggris. PAUD juga kadang udah diajarin. Ya, tapi kalau ini mungkin at least SD lah udah belajar bahasa Inggris. SMP belajar bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris lagi. Nah, masa cuma kenalan aja nggak bisa? Pasti bisa dong ya. Yuk, kenalan yuk. Siapa yang mau kenalan? Ada yang mau coba kenalan? Just mention your name and where are you from? Come on. Yakin nggak ada? Kalau nggak ada, bubar aja gimana nih? Apa harus saya sebutkan satu-satu? Satu-satu biar adil gitu. Boleh ya, satu-satu ya. Semuanya biar adil gitu ya. Kita cuma 15 orang kok ini. Yuk satu-satu ya. Dari siapa nih ya? Saya urut dari yang tertampilkan di sini aja. Let's see. Hello Abelia. Abelia. Atau Agung. Halo Kak. Oke, who is speaking? Sorry. Siapa tadi yang barusan? Agung Kak. Oke, very good Agung. It's nice to hear your voice. Boleh silakan kenalkan diri Agung, please. Yeah, hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. My name is Agung. I'm from South Sulawesi. Okay. I live in Palopo. Palopo. And I'm school at Lentera Palopo High School. Lentera Palopo High School. Okay, that's really great. Thank you, Agung. Welcome. Oke, udah gitu aja. Very good. Ada yang mau lagi? Silakan. Agung. Sudah. Siapa yang mau lagi? Abelia. Elvirna. Hafiza. Lexa. Leonie. Ma'rifah. Come on. Just mention your name. Hello everyone. Okay, Elvirna, please. My name is Elvirna Khairunisa. I'm from Jambi.
I live in Kerinci from High School 7 Kerinci. Okay, thank you, Alvirna. How should I Thank call you. you? Do you have a certain nickname? Mungkin panggilannya siapa? Apakah Alvirna atau Nana atau siapa? Bisa dipanggil Firna. Oh, Firna. Biasanya dipanggil Firna. Oke, thank you, Firna. Dari Jambi ya. Wow, amazing. Kita berkumpul di sini dari Sabang sampai Merauke. Oke, Jambi udah tadi. Palopo udah. Yang lain? Come on. Siapa? Nggak harus saya sebutin nih. Ayo. Nanda, Naswa, Olivia, Leonie. Satu lagi deh. Zahra, Diska, Siti, Rahmi. Come on. Oh, Zahra. Okay, please, Zahra. Hello Okay, guys. next Alexa. Okay, Zahra first. Yes, please. Yeah, my name is Zahra. I live in Depok. I school Okay. in Semester 5 Depok. Okay, Zahra from Depok ya. Yeah. Alright, thank you, Zahra. Now, Lexa ya. Okay, please, Lexa. Hi. Hi. Hi, my name is Lexa. I'm from Medan. I'm 16 years old. Okay. All right. Is that all? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Lexa. Never From mind. Medan. Okay. Thank you very much. Masih ada yang mau lagi? Boleh kalau mau lagi. Enough? Okay. Let's discuss about introduction first. First of all, thank you for trying to introduce yourself. Terima kasih ya tadi sudah mencoba untuk memperkenalkan diri. Nah, tadi basic ya, yang paling basic nama ya, my name is, kayak nggak ada masalah ya, I'm from, ya kan. Anda bisa bilang I'm from, misalkan Medan gitu ya, I'm from Medan, I'm from Palembang, I'm from mana, itu menunjukkan asal daerah Anda gitu. Nah, atau bisa juga I live in, ya, I live in Palembang, I live in Medan, dan sebagainya. In mana lagi, Bogor. Nah, tadi mungkin yang agak sedikit kurang pas itu some students ketika menyebutkan sekolah. Nah, dan ini biasa, saya sering menemui yang seperti ini. Kalau mau bilang saya bersekolah di SMA apa tadi ya, misalkan SMA Negeri 15 Jakarta, katakanlah gitu ya. SMA Negeri 48 Jakarta. Nah, ngomongnya gimana? Nah, kalau saya bersekolah, memang sekolah itu sih bahasa Inggrisnya school ya, tapi kalau bersekolah itu kan kata kerja. Kita tidak bisa pakai kata school. School itu artinya sekolahnya, bangunannya. Ya, sekolahnya sih bangunannya itu namanya school. Tapi kalau bersekolah itu bahasa Inggrisnya sebenarnya kita bisa pakai kata study. Jadi Anda bisa bilang gini, hello everyone, my name is Lala. I live in Cibubur, East Jakarta. Nah, I study in, nah gitu. Jadi Anda bisa bilang I study in bla 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 high school gitu. Jadi tinggal sebutin nama sekolahnya. Kalau nama sekolah perlu di bahasa Inggrisin nggak sih? Some people believe that we don't need to translate a name of an institution. Jadi beberapa orang sih percaya bahwa kita tidak ada sih sebagian yang ya harus di Inggrisin gitu, tapi ada juga yang nggak usah di Inggrisin nggak apa-apa karena nama institusi itu ya seperti itu gitu, nggak bisa kalau diubah nanti takut mengubah makna juga gitu. Jadi di bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. I study in ya. Jadi kalau menyebutkan sekolah kita bisa dengan I study in. Okay, let's continue. Saya share screen dulu ya. Oke. Sudah bisa melihat share screen-nya?
Ya, apakah semuanya sudah bisa melihat share screen-nya? Bisa ditanggapi? Oke, sudah. Thank you, Olivia. Yang lain semoga sudah ya. Kita bisa mulai. Well, di sini asumsinya Anda semua sudah mengerjakan pretest ini. Benar? Apakah benar? Sudah mengerjakan semua pretestnya? Sudah. Oke, yang lain udah ngerjain belum? Ayo pretestnya. Oke, thank you. Beberapa menyatakan sudah ya. Very good. Jadi harapannya setiap kali ada pretest itu benar-benar dikerjakan dan sehingga ketika berada di forum kita tinggal diskusi gitu. Terutama kalau untuk bahasa Inggris mungkin ini ya atau bahasa Indonesia juga saya rasa yang pakai teks-teks panjang seperti ini akan melelahkan dan memakan waktu kalau Anda belum baca, karena ngejelasinnya kita harus banyak gitu kalau belum baca. Tapi kalau udah baca tinggal lihat poin-poinnya gitu. Oke, jadi ini udah baca semua ya. Right, sekarang kita akan lihat. We have about 5 questions with one text. Nah, ini ada teks seperti ini ya. Ada teks dengan berapa paragraf nih? 1, 2, 3. Oke, 3 paragraf. Ada 3 paragraf dalam teks. Kalian biasanya kalau ngerjain soal kayak gini dan akhir-akhir ini memang tipikalnya untuk soal bahasa Inggris biasanya akan berupa teks gitu. Mungkin sejauh ini ya, kurang tahu juga nanti kalau ada perubahan lagi, tapi sejauh ini kebanyakan akan menggunakan teks gitu dibandingkan structure. Kecuali kalau Anda mau ngambil tes untuk ITP atau IBT yang kayak gitu, IELTS gitu, mungkin mau nggak mau structure banyak ya. Kalau untuk tes-tes universitas, saya rasa sejauh ini kebanyakan berupa teks. Nah, saya pengen tahu dulu nih, kalian kalau ngerjain soal kayak gini, baca dulu teksnya atau lihat soalnya dulu? Ada yang bisa jawab? Boleh langsung unmute, boleh di chat. Lihat soal dulu, Kak. Oke, very good, thank you. Nah, jadi memang udah benar ya, kita harus lihat dari soalnya dulu, karena mengingat kita efektivitas dari waktu gitu ya. Nah, kita masuk ke soal pertama nih. Let's see number 1. The situation the author shows the passage above is best described as follows. Nah, setelah kita menyambangi soalnya, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami maksud dari soal. Hati-hati, karena seringkali di tiap tahun ya, selama beberapa tahun saya bekerja di sebuah bimbel dan mencermati soal ujian masuk PTN dari tahun ke tahun, itu selalu ada inovasi dalam pertanyaan-pertanyaan. Jadi inovasinya jadi yang berubah tuh nggak cuman teksnya, tapi bahkan cara membuat soal itu ternyata diinovasi juga. Nah, padahal mungkin sebenarnya maksudnya itu aja gitu ya, sama dengan yang sebelum-sebelumnya, tapi cara menyampaikannya itu berbeda. Nah, ini Anda juga harus hati-hati. Kita pahami dulu soalnya. The situation the author shows, situasi yang penulis ini perlihatkan di teks di atas itu seperti apa. Nah, ini kan sebenarnya intinya adalah teks itu ngomongin apa gitu kan. Hal apa yang menjadi situation, yang menjadi hal yang diomongin di teks tersebut apa. Nah, ini nggak jauh-jauh dari topik atau tema atau main idea dari teks tersebut. Nah, sekarang kita lihat main idea dari teks tersebut apa. Ngomongin apa sih intinya. Nah, kalau teksnya panjang seperti ini, saya sarankan Anda untuk
at least membaca itu minimal, kalau bisa menghabiskan satu paragraf pertama. Karena paragraf pertama itu adalah paragraf yang sangat penting untuk kita bisa memahami teks ini sebenarnya ngomongin apa gitu. Kalau paragraf pertamanya terlalu panjang banget ya udah at least separuh lah gitu. Tapi harus sampai mendapatkan kata kunci tentang ini ngomongin apa. Nah, kita lihat ya sekarang paragraf pertamanya. Education is often viewed as school in a traditional form sense. Berarti ini ngomongin apa? Ada kata kunci apa di sini? Education, gitu kan? Ada education di sini. Tunggu, saya belum. Nah, ini. Education is often viewed as school in traditional. Pendidikan ini seringkali dilihat hanya sebatas bangunan sekolah gitu ya, secara cara pandang tradisional. Many people believe that true learning can only take place in a formal classroom setting. Nah, orang-orang tuh masih percaya bahwa yang namanya pembelajaran dan learning itu hanya bisa dilakukan di classroom setting. Jadi di dalam kelas saja. Jadi yang namanya belajar tuh di dalam kelas saja. Ini pandangan yang masih tradisional. Others feel education occurs in many different forms and environments. Sementara beberapa orang yang lain yang lebih modern itu melihat bahwa pendidikan, nah lagi-lagi pendidikan diomongin kan, so it is the keyword. Ini adalah kata kunci. Nah, beberapa orang yang lain meyakini bahwa pendidikan itu bisa dalam berbagai bentuk dan berbagai lingkungan. Jadi nggak harus di dalam kelas bentuknya gitu kan, bisa pendidikan dilakukan di luar kelas juga, di alam. Makanya sekarang banyak ini ya sekolah alam gitu-gitu kan. Dulu kan belum. Nah, with many not be a definitive answer to the question of what is education. Nah, itulah kenapa dari sini kan sebenarnya udah kelihatan, oh yang diomongin apa? Oh, pendidikan. Pendidikannya ada masalah apa nih? Bahwa pendidikan ini tuh dipandang dari berbagai sudut. Ada yang percaya pendidikan ini sebagai sesuatu yang tradisional, tapi yang harus di kelas, ada juga yang enggak gitu kan. Dan definisi tentang apa pendidikan ini pun sangat sulit gitu. Dia bilang a definitive answer to the question what is education itu nggak bisa dijawab gitu, bahkan nggak bisa dijawab karena saking banyaknya definisi tentang pendidikan itu apa. Nah, berarti kata kuncinya masih di pendidikan ya. Dan ada masalah. Nah, di sini kita ngomongin pendidikan dan di sini ada masalah. However, we can start thinking about purpose of education. Nah, dia mulai masuk nih ke purpose, tujuan. Dia mulai ngomongin tujuan pendidikan. Pendidikan bisa berbagai tujuan. Is it to educate youth, to be responsible citizen? Apakah pendidikan itu untuk mengedukasi anak muda untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Ataukah to develop individual as well as society, meningkatkan individu ya, perkembangan individu ya, dan juga society dan sebagainya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya merujuk ke pertanyaan tentang tujuan tadi ya. Nah, berarti di paragraf pertama ini ngomongin tentang definisi tujuan tentang pendidikan gitu kan. Dan sepertinya dari sini, dari paragraf 1 ini sepertinya belum ada kesimpulan yang jelas terkait pendidikan ini. Masih pendidikan ini bermasalah. Nah, kita lihat paragraf kedua. At least baca, jadi paragraf pertama, kalau bisa baca semuanya. Kalau enggak, at least separuh. Ya. Kemudian paragraf berikutnya, itu at least masing-masing satu kalimat. Gitu. Kita lihat paragraf kedua masih ngomongin apa. Tadi paragraf pertama, kata kunci education ya. Education-nya bermasalah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. As global citizen, it is our responsibility to critically think about the issue and attempt to come up with the solution to the problem plaguing education. Nah, bener kan?
di sini ada masalah gitu kan, ada masalah terkait pendidikan dan kita sebagai warga negara kita perlu memikirkan solusi gitu kan. Nah, ini kebetulan terkait solusi ini ada nih disebutkan di sini UNESCO pada tahun 90 itu melaunching EFA. Apa itu EFA? Movement to Provide Quality Education. Jadi sebuah gerakan gitu ya yang memberikan pendidikan berkualitas gitu untuk anak-anak, anak muda dan juga orang dewasa, dan ini dimulai tahun 2015 gitu. Nah, masih ya di sini ngomongin pendidikan berarti. Paragraf ketiga, the answer lies in attempting to bridge. Sorry. Oh, ini. Tadi sampai di 2015. Nah, sebenarnya dari sini kita udah bisa merasakan ini teks ini ngomongin pendidikan dan ada masalah gitu di pendidikannya, cuman masih belum ketemu ya sebenarnya ini masalahnya tuh masalah apa khususnya gitu kan. Tadi tentang tujuan pendidikan, oh berarti apakah tujuannya udah benar atau belum kan gitu. Nah, tujuan sebenarnya tuh harusnya yang seperti apa gitu kan. Itu masalah yang pertama. Terus masalah yang kedua di paragraf 2 ini belum kelihatan sih sebenarnya. Kita coba ya baca yang selanjutnya. The unfortunate reality is that for many countries, larger issues come before improving the quality of education. How can we achieve the goals of EFA when numerous countries around the world are faced with challenges that seem too far too impossible to overcome? Tadi UNESCO itu sudah mencoba membuat solusi dengan melaunching EFA untuk membuat sebuah rumusan pendidikan yang bagus dari anak-anak, remaja sampai dewasa gitu kan. Tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan di many countries, karena faktanya many countries di sini masih banyak negara yang masih harus menghadapi challenge, tantangan gitu ya, ada tantangan. Apa tantangannya? The answer lies in attempting to bridge some of the gaps that prevent developing nation to compete with developed nation. Jadi di sini ada ketimpangan. Nah, ketimpangan developing nation ini kunci juga ya, developing nation dan developed nation. Apa sih bedanya? Nah, developing nations itu negara berkembang. Developed nation, dia pakai id menunjukkan bahwa dia sudah berkembang. Nah, jadi kalau mau mewujudkan pendidikan yang merata itu sulit karena permasalahan-permasalahan yang ada di negara berkembang, mungkin kalau negara berkembang pendidikannya bisa meningkat dengan pesat gitu. Kalau di negara yang masih sedang berkembang, ini tantangannya besar gitu. Nah, dari sini udah kelihatan ya, mulai kelihatan gitu. Jadi ternyata masalah utamanya adalah di kesejahteraan mungkin ya, kurang lebih kesejahteraan yang ada di negara-negara yang kurang berkembang ini. Kalau negaranya aja belum sejahtera, gimana mau pendidikannya berkembang, kayak gitu kurang lebih. Oke. Kita masuk ya, karena udah mulai paham nih tentang teksnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soalnya. The situation author shows the passage above is best described as follows. Nah, karena tadi ngomongin tentang pendidikan gitu kan, bahwa pendidikan ini mengalami masalah, problem, challenge. Nah, kita punya kata kunci education. Kita punya kata kunci education-nya itu ngapain? Bermasalah, mengalami challenge. Challenge-nya itu tadi bahwa antara berkembang dan tidak berkembang itu perlu yang negara yang belum berkembang ini memiliki tantangan-tantangan yang besar gitu untuk bisa meningkatkan pendidikan. Nah, dari dua kata kunci ini sebenarnya udah kelihatan mana yang menunjukkan jawaban soal. Jawabannya adalah ya, bahwa situation ini
situation in the text shows that education is essentially everyone's right, yet it still has its challenge. Ya, jadi pendidikan ternyata masih bermasalah. Oke, di soal nomor 1 ada masalah atau tidak? Atau ada yang mau discuss? Tidak, Kak, udah cukup. Oke, thank you. Next, kita lihat ya. Oke, ya, kita lihat soal yang kedua. The author's main concern in the first paragraph of the passage. Nah, kita berarti lihat di first paragraph-nya. The author main concern in the first paragraph. Ya kan, first paragraph itu selalu menjadi kunci sebenarnya ya. Menjadi hal yang penting untuk dipahami. Kita lihat first paragraph-nya tadi apa? Education. Ngomongin education yang harusnya menjadi menjadi hak setiap bangsa gitu kan. Human right nih. While our answer may differ, we can perhaps agree that education is a basic human right. Jadi sebenarnya education ini merupakan salah satu basic human right. Nah, kalau gitu kira-kira coba dulu aja deh sekarang. Saya mau lihat dari coba dijawab di chat kira-kira yang nomor 2 ini jawabannya apa. Nah, nanti baru saya kasih jawaban yang benarnya. Salah nggak apa-apa loh ya. Nggak dicubit, saya nggak bisa nyubit dari sini. Oke, silakan coba jawab. Tadi saya sudah kasih clue-nya, ada kata kuncinya apa. Kalau yang kemarin udah udah ngerjain harusnya cepet sih. Okay, let's see. Oke, thank you for trying anyway. Terima kasih ya sudah mencoba. Yuk kita lanjut lagi. Yang ditanyakan sekarang ini yang di paragraf pertama. Paragraf pertama fokusnya ke apa? Tadi ya bahwa education, kata kuncinya tuh education. Berarti harus ada education dulu ya di sini. Semuanya ada education-nya sih kebetulan. Education ada, yang A ada, semuanya A sampai E ada. Nah, terus balik lagi nih paragraf pertama tadi. Ini loh pendidikan itu tujuannya macam-macam, tapi pada dasarnya ini tuh pendidikan itu basic human right ya. Hak setiap manusia. Nah, berarti the answer is B. Education is a fundamental individual right. Fundamental itu utama, jadi almost the same meaning as basic tadi. Ya, jadi kebutuhan yang harus didapatkan oleh rakyat itu salah satunya adalah pendidikan. Gitu. Okay, that's number 2. Let's see number 3. If the author is right concerning the role of education, ini ada if di sini. If itu artinya jika. Jika anggap saja lah gitu ya, anggap saja si penulis ini benar terkait peran pendidikan. The following might be predicted to take place. Exact. Nah, sekarang kita cari dulu di dalam teks. Nah, kalau baca kayak gini kan
ketika membaca soal, itu untuk soal-soal yang seperti ini ya, Anda ambil dulu kata kunci soalnya. Jadi yang ada kata kunci itu nggak cuma di teks, tapi di soal juga gitu. Nah ini kan kata kuncinya, teksnya tuh ngomongin, kata kuncinya adalah role of education. Kata kunci dari soal ini adalah role of education. Kita cari di sini yang kurang lebih ngomongin tentang role of education, peran dari pendidikan. Apa sih pentingnya pentingnya pendidikan gitu ya. Nah, tadi sebenarnya udah disinggung, nggak jauh-jauh dari tema sebenarnya. Kita kan udah paham ya tadi temanya bahwa pendidikan itu sejatinya adalah hak segala bangsa, hak seluruh manusia gitu, hak utama untuk seluruh manusia. Tapi sampai saat ini kita masih mengalami challenge tadi ya, masih mengalami tantangan gitu ya. Ini pendidikan yang tidak yang tidak merata, yang masih belum merata gitu. Begini, sorry. Nah, sekarang kita lihat yang ngomongin role of education. Nih, yang ngomongin role of education tuh ya ini tadi. Role itu apa sih? Role itu peran. Nah, perannya pendidikan dalam kehidupan tuh apa? Bahwa pendidikan itu sebagai human rights, sebagai one of basic of human rights, sebagai hak yang utama, salah satu hak utama. Nah, dari sini kita bisa lihat di kalimat berikutnya. When that right is granted, maksudnya di sini si pendidikan, hak terhadap pendidikan. Jika hak terhadap pendidikan ini bisa terlaksana, gitu ya, growth and development, peningkatan dan ya sama aja sih, growth, peningkatan, pertumbuhan, nah dari society ya akan membaik gitu ya, akan membuat sebuah peningkatan khususnya di bidang-bidang seperti, nah dia sebutkan health, nutrition, general income and living standard, and also population fertility rates. Jadi menurut si penulis ini ya, ini pendapatnya penulis ya. Menurut si penulis ini, kalau pendidikan itu bisa merata, bisa didapatkan oleh semua rakyat ya, baik yang kaya maupun miskin, baik yang negara maju maupun yang masih berkembang, kalau pendidikan itu benar-benar bisa diterapkan, bisa diterima oleh semua orang, maka pasti akan ada peningkatan di dalam masyarakat. Peningkatannya dalam bidang apa? 4. Health, kesehatan, nutrition, itu nutrisi ya, general income, and living standard, ini jadi satu tema. Intinya kesejahteraan lah ya, orang tuh penghasilannya bertambah secara umum gitu. And population fertility. Fertility itu kan kesuburan ya, populasinya juga fertility rata kesuburan populasi. Jadi perkembangan penduduknya juga baik. Nah, gitu. Jadi ada 4 hal ini. Nah, sekarang kita lihat yang diminta oleh soal itu adalah yang exact. Nah, hati-hati exactnya udah dibikin gede. Nah, berarti di antara 4 hal itu tadi, yang tidak masuk yang mana, gitu kan? Tadi masih ingat ya, apa aja? Health, ya kan? Kesehatan. Sekali lagi deh. Health, nutrition, general income, and population fertility. Jadi ini ngomongin kesehatan, nutrisi, kesejahteraan, dan juga populasi yang meningkat juga. Nah, sekarang kita lihat longer life expectation. Harapan hidup yang panjang ini hubungannya dengan kesehatan kan? Ya, ini masuk berarti health. Lesser birth rates. Less, ada yang tahu nggak artinya less? Ini kata kuncinya di sini. Ada yang tahu artinya less? Bisa nulis di chat.
Okay, some people give the answer. Oke, penurunan, berkurang, tanpa. Oke, very good. Yang pasti less itu Lesser. oke, Lebih lesser. sedikit. Oke, good, lebih sedikit. Jadi lesser kan sebenarnya dari kata less ya. Less sendiri artinya berkurang, menurun. Oke, good. Ya. Kemudian tambah er berarti lebih sedikit, betul, atau berkurangnya mengalami Lebih penurunan. sedikit. Oke, ya, thank you. Lebih sedikit. Birth itu berarti kan kelahiran ya. Jadi angka kelahirannya sedikit. Nah, kita kita balikin lagi ke yang ngomongin angka kelahiran tadi bilangnya gimana? Population fertility rates-nya improve, meningkat. Kan ini ngomong peningkatan. Kalau gitu, benar nggak kalau dengan konsep ini? Sesuai nggak? Enggak ya. Jadi ini kemungkinan nih jawaban. Tapi kita cek dulu. Ini yang kemungkinan berbeda dari yang disebutkan. Improved welfare. Ya, ada yang tahu artinya welfare? That's the key. Welfare. Welfare itu kesejahteraan. Oke, nice. Thank you. Welfare ya, kesejahteraan, betul. Nah, kalau kesejahteraan meningkat, berarti pas ya. Tadi dia bilang kalau pendidikannya meningkat, itu ya orang nyari kerjaannya juga kerjaan yang gajinya bisa tinggi. Jadi otomatis kesejahteraannya meningkat gitu kan. Better quality living. Ini kan semuanya hal positif ya. Kalau mau kita lihat nih. Longer life expectation. Nah, jadi caranya gini deh. Rasakan sense-nya ya. Rasakan apakah ini hal positif atau negatif. Kalau tadi yang di teks itu kan semuanya hal positif. Peningkatan pada, kalau kita dapat pendidikan yang baik, maka akan terjadi peningkatan pada kesehatan, nutrisi, kesejahteraan, dan juga populasi gitu kan. Berarti ini positif semuanya ya. Positif. Nah, ini positif tadi, keinginan untuk hidup semakin meningkat, positif. Less berarti mengalami penurunan, berarti yang ini negatif gitu kan. Ini negatif, yang ini positif. Nah, yang ini peningkatan kesejahteraan positif. Better quality living. Peningkatan kehidupan ya yang lebih baik juga positif. More job opportunities, semakin banyak kesempatan kerja juga hal yang positif kan. Nah, ini positif, 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 positif. Yang negatif cuma B, ya udah jawabannya ini. Gitu. Jadi untuk exception kan berarti kita cari yang enggak gitu kan. Exception itu kan berarti kita cari yang tidak sesuai, yang kecuali, berarti yang paling beda gitu. Oke, next question. The following sentences reflects the author's opinions in the passage except. Nah, ada except lagi nih, hati-hati. The following sentences, kalimat-kalimat di bawah ini memperlihatkan author's opinion. Pendapatnya penulis, kecuali. Sekarang saya tanya dulu, what is opinion? Apa itu opini? Bahasa Indonesia-nya opini. Apa itu opini? Pendapat. Oke, good, thank you. Opini adalah pendapat. Nah, kalau pendapat itu kan berarti opinion itu opinion is the opposite of fact ya. Opini itu adalah kebalikannya dari fact. Oke. Nah, kalau fact, fakta itu sesuatu yang emang tidak bisa dibantah lagi, memang benar-benar terjadi seperti itu adanya, ya nggak bisa dibantah lagi dan bisa dibuktikan. Nah, kalau opinion atau pendapat ya, opini atau pendapat itu sangat personal. Nah, ini kuncinya. Jadi opinion itu something that personal. Something that personal.
yang pribadi, di mana setiap orang akan berbeda-beda. Nah, ini salah satu tips aja sih, tapi ini sebenarnya nggak selalu bisa diterapkan untuk semua soal. Cuman sering bener kalau teks yang ngomong, kita mengidentifikasi kalimat itu sebagai opini atau bukan, itu salah satunya dengan adanya adjective atau kata sifat. Karena kata sifat itu kan menunjukkan opini ya, kayak kata sifat itu apa aja sih? In English we have short, long, big, small. Kalau saya bilang, misalkan ya, saya bilang this tumbler is small. Saya bilang this tumbler is small. Mungkin orang lain akan bisa membantah, no, that's bigger than mine. Itu lebih besar loh dari punya saya nih, aku punya ini smaller gitu. Jadi kamu nggak bisa bilang punyamu itu small. Nah, berarti bisa dibantah. Sesuatu yang bisa dibantah yang sifatnya individualis itu dia disebut sebagai opini. Nah, salah satu cirinya kalau dalam bahasa Inggris ya, salah satu cirinya dia mengandung adjective. Dia mengandung kata sifat. Nah, sekarang tergantung Anda apakah bisa mengidentifikasi kata sifat atau enggak di masing-masing pilihan jawaban ini. Kita cek aja ya. Let's see number A ya, option A. Everyone has the right to get education. Ada kata sifatnya enggak ya ini? Everyone has the right to get education. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Enggak ada sih. Noun. Noun, verb. Oke. Lepas dulu. D. Education cannot be easily defined. Ada kata easy di sini. Walaupun ini udah dibentuk ada ly-nya, gini udah adverb sih sebenarnya. Cuman easy kan, easy mudah ya. Mudah itu kan masih masih termasuk kata sifat ya. Mudah kan. Wah, soalnya gampang banget ini. Nah, padahal yang lain pusing gitu. Nah, garuk-garuk, yang lain garuk-garuk, dia bilang gampang. Nah, berarti adjective easy ini tadi menunjukkan opinion gitu ya. Kemudian berarti ini salah satu yang opini. Kita cek lagi yang mana lagi yang opini. Yang C, EFA provides quality education by 2006. Provide ini noun, provides itu menyediakan, verb, quality, noun, education, noun, oh enggak. Education is basic to human development. Education is basic. Basic itu adjective. Mohon maaf, ini ada yang minta tolong semuanya di mute dulu ya. Oke, thank you. Sorry. Ya, basic itu adjective. And then kita lihat yang E. The EFA goals are faced serious challenges. EFA goals ini noun, faced menghadapi verb, serious. Wah, ini masalah serius nih. Ini masalah serius nih. Kenapa? Ada apa? Banku bocor. Nah, buat si dia yang punya motor itu masalah serius, tapi buat orang lain yang nggak memiliki motor itu ya terserah, itu urusan kamu gitu kan, nggak serius buat dia. So serious is subjective ya. Jadi salah satu tips untuk yang opinion soal dengan opinion, kamu untuk menentukan opini atau enggak, salah satunya bisa dengan mengidentifikasi adjektifnya. Kata sifat, ada nggak adjektif di situ? Kalau ada adjektifnya, kemungkinan besar itu adalah opinion. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi soalnya tadi mintanya gimana soalnya. Dia minta berikut ini adalah pendapat kecuali. Berarti ini kan pendapat. Ini pendapat, ini pendapat. Berarti bukan yang dicari dong, yang dicari itu yang bukan pendapat. Nah, ini harus hati-hati ya. Opinion exact. Berarti yang dicari yang fakta, yang bukan pendapat.
Nah, pilihan tinggal 2. Setidaknya kamu udah melakukan eliminasi kan di sini dari 5 jadi 3. Nah, sekarang tinggal 2 nih. Everyone has right to get education sama EFA provides quality education by 2015. Kira-kira mana nih? Ya, siapa yang mau jawab silahkan klik di chat ya. Kira-kira yang A atau C jawabannya. Ingat yang dicari adalah yang kebalikannya opinion, yakni fakta. Nah, yang fakta kira-kira yang everyone has right to get education, A, atau C, EFA provides quality education by 2015. Yang fakta yang mana? Yang fakta yang mana? Oke, terima kasih sudah mencoba untuk menjawab. Hai. Thank you for trying. Okay, mostly jawab C. Well, very good. So the answer is actually C. Loh, kenapa C, Kak? Kenapa enggak A? Kalau C ini kan tidak bisa terbantahkan. Salah satunya ya ini. Ini kan fakta tentang bahwa pada tahun 2015 itu tadi ya UNESCO itu membuat EFA, yakni sebuah forum, sebuah organisasi yang tujuan utamanya nanti ke quality education. Ini fakta kan, berarti penyampaian informasi, so dia serisi. Gitu ya. Kita lihat yang soal terakhir untuk teks pertama. The part following the passage above would likely discuss the part following. Following itu yang berikutnya. Follow itu kan mengikuti ya, yang selanjutnya, yang berikutnya gitu. Jadi kalau ada following ini berarti kita diminta untuk menerka-nerka kira-kira setelah ini. Nah, setelah ini tuh ngomongin apa? Setelah ini ngomongin apa? Nah, gimana tipsnya? Untuk soal seperti ini, ngomong yang setelah ini kan berarti berikutnya. Kalau berikutnya, kita lihat. Tadi ada berapa paragraf? Ada 3 paragraf. 1, 2, 3. Kalau yang ditanyakan berikutnya kira-kira ngomongin apa? Berikutnya itu berarti paragraf 4 gitu kan. Nah, kita disuruh soal ini tuh sebenarnya pengen agar kita tuh menerka-nerka kira-kira paragraf 4 itu ngomongin tentang apa gitu loh. Nah, yang paling dekat sama paragraf 4 siapa? Ya paragraf 3 gitu kan. Jadi kita harus untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami yang ada di paragraf 3, at least 2 kalimat terakhir. Ya, 2 kalimat terakhir kita cek ya. 2 berarti dari mana nih? Oh, sini ya, tengah nih. Tadi sebenarnya kita udah sempat baca ini ya, yang depan. Dan the answer lies in attempting to bridge some of gaps. Nah, ini ngomongin tentang gaps tadi ya. Kemudian di sini disebut nih, dari 2 kalimat terakhir. In many ways, the most basic access to technology can serve a valuable education tool. Nah, di sini dibilang dalam beberapa cara ya, hal yang paling the most basic access to technology. Jadi akses yang paling utama ya terhadap teknologi ini bisa nantinya menjadi tools atau menjadi alat ya untuk pendidikan. Jadi dia tuh menghubungkan antara pendidikan dengan teknologi. Mungkin tadi kaitannya sama kan tadi sebelumnya emang dia bilang ya bahwa pendidikan tuh di negara maju sama negara yang belum maju, yang masih berkembang itu ada ketimpangan gitu. Negara berkembang itu kesulitan gitu untuk bisa mendapatkan akses pendidikan seperti yang didapatkan oleh negara maju. Nah, salah satunya di sini dia menyatakan bahwa peran teknologi gitu. Harusnya kalau teknologinya bagus,
akses pendidikan untuk pendidikan juga bagus gitu. Individuals who are not afforded this access are at the disadvantage when trying to grasp opportunities to make life better for themselves, their families, and their community. Nah, makanya individuals, orang-orang yang tidak bisa memenuhi akses ini, yang nggak bisa mendapatkan akses teknologi ini tadi, ya otomatis mereka nggak bisa juga mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup tadi gitu. Jadi dari sini kita punya keyword bahwa yang diomongin di terakhir-terakhir itu adalah hubungan antara education dan teknologi. Berarti kemungkinan nanti di paragraf 4 akan lebih mendalami lagi terkait hal itu. Gitu. Nah, kita balikin lagi ya. Education dan teknologi. Mana nih di antara 5 pilihan jawaban ini yang merujuk ke pendidikan yang hubungannya dengan teknologi. Sebenarnya semuanya ada teknologinya ya. Oke, kita harus mengerucutkan lagi nih. Ini ada teknologinya. Yang ini kita scanning dulu nih. Teknologi yang providing visible assistance. Teknologi juga ada. Enability. Yang nggak ada teknologinya cuma yang ini. Berarti ini udah pasti bukan jawaban. Nah, at least Anda bisa membuang yang E. Karena dia nggak ngomongin teknologi sama sekali. Gitu kan? Nah, kita lagi sendiri. Tadi itu teknologi yang seperti apa? Nah, ini kan hubungannya dengan ini ya, bahwa mereka, ya ini kan dia bilang ya, balik lagi kalimat terakhirnya nih, kunci banget kalimat terakhir. Mereka orang-orang ya, individuals yang tidak bisa mengakses teknologi ini ya nggak bisa juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak sehingga tidak bisa meningkatkan better life gitu ya, kehidupan yang lebih baik. Gitu. Berarti ngomongin tentang akses yang masih kurang gitu kan, akses teknologi yang masih kurang. Gitu. Kira-kira yang mana nih? Bisa dicoba dijawab. Silahkan. Bahwa sebagian banyak orang itu belum mendapatkan akses teknologi yang baik sehingga mereka juga nggak bisa dapat pendidikan yang baik gitu. Yang ngomongin akses teknologi itu yang mana? Jawabannya yang B, Kak. Apakah benar? Oke, thank you for trying. Terima kasih. Di ini dulu ya. Tunggu yang lain nih, yang lain yuk. Kalau malu bersuara boleh pakai chat. Udah diulang lagi ya ininya ya. Akses yang kurang dari akses teknologi gitu ya, akses terhadap teknologi yang kurang. Kayaknya pada banyak yang ragu nih. Yang tadi yang sebelumnya jawab banyak banget. Yang ini cuma sedikit. Oke, ya udah. Kita lihatnya di sini. So, kalau merujuk dari kalimat terakhirnya, itu kata kuncinya kan di akses akses teknologi ya. Akses teknologinya banyak orang yang belum bisa mendapatkan akses teknologi sehingga kurang bisa mengembangkan pendidikan ya. Jadi di sini kata kuncinya akses terhadap teknologi yang kurang dan juga
mempengaruhi terhadap pendidikan. So, yang paling tepat adalah yang tadi ada yang coba jawab B. Kenapa B kurang pas? Nah, yang memenuhi kata kunci di sini adalah lack of access to technology in developing countries, khususnya di negara-negara developing countries, to support educational practices. Gitu. Jadi karena memang fokusnya adalah lack of access of technology itu tadi. Mungkin ini kalau prediksi saya ya, mungkin B, ini di paragraf selanjutnya lagi. Jadi ini masih ngomongin tentang paragraf 4 tuh kemungkinan masih ngomongin tentang masalahnya, problem yang dihadapi oleh developing countries yang ternyata mereka lack of technology gitu ya. Baru berikutnya kasih solusinya berupa ini gitu. Karena kalau ini tuh udah kesannya udah kayak udah ada solusi gitu loh. Needs of modern digital technology in providing, udah provide loh. Provide itu kan menyediakan akses yang murah dan accessible. Nah, ini kayak udah ada solusi, padahal belum ada bau-bau solusi di situ, gitu. Oke, thank you. Nah, kita sudah menyelesaikan satu paket soal. Ada yang sebelum saya lanjut nih, ada yang mau disampaikan dulu? Atau ada yang mau didiskus? Halo? Apakah kalian masih bersama saya? Nggak ada. Oke, thank you. Yang lain? Apakah masih semangat, guys? Semoga masih semangat ya. Oke. Next ya. Kita punya satu teks lagi, 2 paragraf. Let's see Oke, kita langsung lihat ke soalnya dulu ya. Ini berarti soal yang ke-6. The sentence "semis are no exception" could possibly be restated as. Nah, kalimat "semis are no exception" ini could possibly be restate. State itu menyatakan, kalau restate itu berarti menyatakan ulang. Artinya sebenarnya intinya adalah, inti dari pertanyaan ini adalah kalimat ini, kalimat semis are no exception, itu bisa ditulis lagi dengan seperti apa. Artinya kita disuruh menulis ulang kalimat itu, susunan katanya berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, kalau begitu kita harus ngerti dulu ya. Ya iya, kita harus ngerti dulu maksudnya di situ apa, baru kemudian kita restate. Nah, itu kita langkah pertama apa ya, cari dulu di teksnya ini ya, yang ada kata semis are no exception. Kita cari semis are no exception. Ada yang nemuin? Paragraf 1 nggak ada. Oh, ini dia di paragraf 2. Nah, kalau nyari kayak gini cepet aja ya, nggak usah baca bener-bener. Cepet aja cari yang ada katanya. Oh, ini nih, semis are no exception. Nah, oh ini kebetulan bisa nih kayak gini, enak. Bisa sambil lihat soalnya. Nah, tadi soalnya kan kalimat ini maksudnya apa? Kalau dibikin kalimat lain yang maknanya sama tuh gimana gitu, yang paling pas di antara kalimat-kalimat yang ini, yang paling pas untuk menggantikan kalimat ini itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat semis are no exception. Semis, kalau semis itu berarti di sini dia sebagai para ahli kimia gitu ya. Para ahli kimia juga tidak berbeda. No exception itu kan berarti sama aja dengan same ya, sama. Para ahli kimia juga tidak berbeda. The chemical classification of materials, if it is based on good system, should enable us to understand better the many substances which exist in our world. Jadi para ahli kimia ini juga melakukan klasifikasi terhadap materials itu berarti ya benda-benda yang masuk pada golongan benda kimia gitu ya. Jadi ternyata para ahli ini juga melakukan hal yang sama, yaitu melakukan
pengklasifikasian gitu. Nah, mana nih kata kuncinya bahwa ahli kimia ini melakukan pengklasifikasian. Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Para ahli kimia juga bikin klasifikasi loh. Kalau kamu masih bingung, misal nih, ini misal doang. Misal kamu baca kalimat pasnya kayak gini, tapi kok nggak mudeng. Again, the first paragraph is the key. Jadi kamu baca pertama deh. Kamu baca paragraf pertama. Everyone likes to group things. Semua orang tuh suka mengkotak-kotakan benda, gitu, mengelompokkan benda. Language student, group words as verbs, noun, and so on. Nih mereka nih yang ahli di bidang bahasa mengkategorikan atau mengelompokkan kata-kata berupa verb, ya, kata kerja, kata benda, kata sifat, dan sebagainya. Kemudian in same way botanist itu berarti orang yang ahli di bidang ini ya, tumbuhan kalau nggak salah ya. Nah, tumbuhan mengkategorikan ada alga, ada fungi, ada macam-macam. Nah, berarti kan ngomongin tentang pengkategorian. Nah, terus disusulah kalimat paragraf kedua ini bahwa para ahli kimia juga melakukan hal yang sama. Gitu. Melakukan hal yang sama tuh ngapain? Yaitu tadi melakukan klasifikasi. Gitu. Nah, berarti kata kuncinya para ahli kimia melakukan klasifikasi juga sama kayak ahli yang lain. Gitu. Berarti yang mana nih? Ayo coba jawab. Oh, udah ada yang jawab beberapa. Yang lain. Klasifikasi. Ahli kimia, klasifikasi. Oke, kita lihat dari ini dulu ya. Chemical materials can also be put in classification. Classification of chemical materials is without exception. Ini semuanya ada semisnya, ada exception-nya. Ini semis. Oh, ini enggak nih. Kita bisa hilangin yang D ya. Jadi kalau kamu udah dapat kata kuncinya, kamu bisa at least pilihan jawaban nih yang ada ini ada chemisnya tapi nggak ada classification-nya. Berarti ini dihilangin. Ya. Nah, sekarang kita coba nih. Oke, terima kasih yang sudah mencoba menjawab ya. Sekali lagi, di sini fokusnya adalah chemis. Chemis adalah orangnya, bukan mata pelajarannya ya. Jadi chemis itu ada bukan kimianya bukan, tapi ahlinya, expertnya. Nah, gitu loh. Jadi kuncinya di situ. Di sini yang ngomongin expert siapa? Coba yang A. Chemical materials can also be put into classification. Benda-benda kimia itu bisa juga dibuat klasifikasi. Ini sih benar, tapi apakah kalimat ini ngomongin benda kimianya? No, subjeknya di sini orang ahli kimia, kimiawan kalau bahasa Indonesianya. Jadi ini salah di kata chemical material. Classification of chemical material is without exception. Ini juga gitu. Chemical materialnya yang diomongin. Kurang pas. Udah nih, tinggal 2. C apa E? C. C yang ngomongin chemis ya. Yang ini ngomongin material classification, chemical lagi. Yang diomongin tuh chemisnya, orangnya, subjeknya. Jadi itu nggak boleh menghilangkan, nggak boleh keluar dari makna yang ada. Kalau di sini ngomonginnya subjek utamanya chemis, ya harus chemis yang diomongin. Gitu. Oke, Naila, ada yang mau ditanyakan? Naila raise hand tadi. Halo Naila? Enggak. Oke. Ya. Kalau enggak kita lanjut ya. The example provided in paragraph 2 clarify that the example, contoh yang di paragraf 2.
Paragraf 2 yang barusan kita baca dong ya ini. Okay, chemists are not exception. Yang tadi ya, tidak para ahli kimia juga melakukan hal yang sama. The chemical classification of material, if it is based on good system, should enable us to understand. Jadi sebenarnya klasifikasi should enable us ya, membuat kita itu sebenarnya bisa lebih mudah dalam memahami gitu. Coba bayangin kalau unsur-unsur kimia tuh nggak diklasifikasikan, bebas aja gitu, nggak digolong-golongkan, kan pasti bingung cara mempelajarinya. Jadi sebenarnya penggolongan itu tuh ada manfaatnya gitu ya. What is to be basic of our classification? Nah, pertanyaannya ada dasar dari klasifikasi ini apa? Nah, perhaps the most obvious one is appearance. Jadi ini masih konteksnya kimia ya. Kalau kimia tuh dilihat dari appearance dulu, dari wujud ya, dari wujudnya gitu. Materials could be classified as solid, liquid, or gas. Nah, makanya dipecah-pecah jadi benda solid, benda liquid itu kan berarti yang cair ya kan, dan benda gas terusnya. Itu appearance dan sebagainya. Nah, kita balik lagi ke sini. Dia mintanya the example provided in paragraph 2 clarify that example-nya tadi kan example-nya kan ini tadi yang udah kita baca ya, bahwa pengklasifikasiannya itu berdasarkan appearance. Nah, appearance bahkan could enable us to subdivide our main classification group a little further. Nah, bahkan appearance tadi yang udah solid, liquid, gas itu tadi masih bisa dipecah-pecah lagi gitu loh. Solid yang mungkin warnanya green, solid yang warnanya black, solid yang crystalline, yang bentuknya kristal, ada yang bentuknya apa. Nah, ada yang teksturnya oily itu berada berminyak, ada yang thick, yang kental. Nah, dari sini kita bisa lihat apa? Bahwa ternyata pengklasifikasian itu sangat rumit. Jadi nggak cuman dibelah jadi 3 aja, ternyata yang 3 itu masing-masing bisa dibelah-belah lagi. Yang solid dibelah jadi apa-apa, yang water bisa berdasarkan color bla 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 dan seterusnya. Nah, dari sini kesimpulannya apa? Nah, gitu loh maksud dari soal ini. Kesimpulannya adalah bahwa pengklasifikasian itu rumit gitu kan. Nah, mana nih yang masuk ke situ? Pengklasifikasian itu rumit. Lihat nih ya dari yang A. Many kinds of liquid should be grouped as one. Jadi yang liquid itu jadiin satu aja. Kayaknya konsepnya nggak gitu ya, salah ya ini ya. Kan justru malah tadi diklasifikasi, malah ini jadiin satu gimana. Different kinds of gas can be colorless and odorless. Tapi ini ngomongin gasnya doang, kan ini ngomongin klasifikasi ya. Nah, ini agak menjebak ya. Kalau tadi teksnya Pak Dua itu ngomongin klasifikasi, dalam konteks ini kimia, ya udah harus yang memenuhi. Kalau ini kan cuma ngomongin liquidnya doang, yang ini cuma ngomongin gasnya doang. Gitu. Kita lihat yang chemistry materials have more complicated classification. Benda-benda material yang bersifat kimia ini memiliki klasifikasi yang rumit. Nah, ini sih kayaknya jawaban. So, the answer is C. Kalau kita cek yang lain ya, taksonomi can be made. Ini nggak ngomongin taksonomi. Kemudian, materials in chemistry should be classified differently. Harus diklasifikasikan dengan berbeda-beda. Dia nggak ngomongin tentang different, so the answer is C. Paragraph 2 exemplifies the idea about classification. Masih paragraf 2 ya, enak banget ini kita udah baca paragraf 2-nya terus soalnya beruntut paragraf 2 terus. Nah, tadi kan kita udah belajar bahwa paragraf 2 the idea about classification. Bahwa klasifikasi itu gimana tadi? Balik lagi kalau lupa. Ini ya, klasifikasi dalam kimia itu pertama dilihat dari appearance dulu gitu kan? Dilihat dari appearance dulu. Nah,
Ternyata appearance itu nggak cukup, dia bilang kan. Karena appearance saja itu masih banyak banget. Nah, kemudian we should realize many probably quite different materials have the same appearance. Karena kadang yang materialnya beda aja, appearance-nya sama gitu kan. Nah, both air and the deadly carbon dioxide gas are colorless, odorless. Nah, but we would not like to group them as the same thing. Many different liquids are colorless. Nah, jadi ternyata nggak cuma appearance-nya saja yang menjadi fokus gitu ya, tetapi juga tadi appearance could enable however, some probably different materials have the same appearance. Jadi different materials. Jadi nggak cuman appearance-nya yang menjadi fokus, tetapi juga bentuk apa wujud dari teks itu. Gitu. Termasuk tadi ya yang dia sebutkan di sini, color, ya kan, warna. Colorless, odorless. Nah ini juga menjadi kunci. Gitu. Jadi nggak cuma melihat appearance, tapi juga melihat dari warnanya, gitu. Warna maupun bau dan sebagainya. Nah, mana yang mau masuk ke situ? Apakah chemical may be solid, liquid, and gaseous? Nah, salah satu yang mungkin bisa saya kasih tips. Hati-hati dengan kata maybe. Maybe itu kan kayak kita nggak yakin ya. Padahal ini kan text science. Jadi hati-hati. Kalau maybe itu biasanya sih bermasalah ya. Biasanya bukan jawaban. Dan memang ini kan ngomonginnya hal yang pasti. Jadi kita nggak bisa bilang maybe di sini. Mungkin loh, kok mungkin. Kan ini memang fact. Kemudian yang B, appearance is not a useful basis in chemistry. Benar nggak? Appearance itu bukanlah hal yang utama di chemistry, bukan hal yang bermanfaat yang utama di chemistry. Justru utama tadi kan jadi pertimbangan, jadi ini juga salah. The use of colors is better than, ini than harusnya mungkin, than appearance. Penggunaan warna ini lebih bagus. Nah, hati-hati juga dengan kata better, best, comparison degree ya. Comparison degree itu perbandingan. Ya kalau memang teksnya bilang better, ada tulisannya BETTER gitu, ya udah mau nggak mau emang itu jawaban. Tapi kalau di teksnya nggak membandingkan ya jangan sampai gitu. So ini juga salah gara-gara dia membandingkan. Teksnya kan tadi nggak bandingin. Nah sekarang antara D sama E kira-kira yang mana? Ada yang mau jawab? Silakan coba jawab di chat. Oke, tadi ya kuncinya adalah bahwa awal mulanya gitu kan, awal mulanya kimia itu hanya melihat dari appearance saja, dari wujudnya saja, gas, padat, sama cair. Tapi kemudian kok ternyata itu kurang pengklasifikasian seperti itu, jadi harus menggunakan keklasifikasian yang lain. Oh mungkin dari warnanya. Gitu. Nah jadi baik warna maupun appearance harus dipertimbangkan gitu. Jadi dua-duanya dipertimbangkan. Yang awalnya cuman mempertimbangkan appearance saja, akhirnya semuanya harus dipertimbangkan. Gitu. So the answer is B. Okay, thank you. Next ya, how does the author organize the ideas? Nah ini, Anda disuruh menebak bagaimana si penulis ini mengorganisasikan idenya. Maksudnya mengorganisasikan idenya tuh maksudnya gini, ada teks yang tunggu gini. Saya ngasih analoginya gini. Satu ide itu kalau diberi disampaikan oleh masing-masing orang tuh bisa dengan berbagai cara. Saya kasih analogi gini. Anda di sekolah ditugasin untuk mengarang
temanya sama persis nih ya, satu kelas ini tema besok mengarang judulnya tentang pendidikan di Indonesia. Nah, temanya pendidikan di Indonesia. Masing-masing siswa disuruh ngarang. Nah, nanti masing-masing siswa pasti tulisannya akan berbeda. Cara mengorganisasikan idenya itu akan berbeda walaupun temanya sama. Siswa A mungkin ya, siswa A dia ngasih fakta gitu kan, kemudian ngasih pendapatnya dia, itu organisasi dia. Ada siswa B itu mengambil salah satu kasus di sebuah mungkin di tempat tinggalnya dia gitu, katakanlah dia bertempat tinggal di yang cukup jauh dari perkotaan, kemudian dia memberikan itu sebagai gambaran bagaimana pendidikan di Indonesia gitu kan. Nah, bisa seperti itu. Atau mungkin siswa yang lain akan membuat karangannya itu berupa contoh-contoh gitu. Contoh-contoh yang beberapa contoh yang dia temui. Di kota A begini-begini pendidikan, di kota B begini-begini pendidikannya, di kota C begini-begini, sehingga kesimpulannya apa. Nah, jadi setiap orang tuh punya cara masing-masing gitu untuk menyampaikan idenya. Nah, ini kita suruh nebak di tulisan ini itu si penulis nih cara mengorganisasikannya gimana? Apakah A, putting main idea with example, jadi menyebutkan dulu main idenya apa, ide utamanya apa, kemudian dikasih contoh, itu yang pertama. B, presenting causes followed by effect, berarti menyebutkan penyebabnya dulu, kemudian diikuti dengan efek-efeknya. Sebabnya gini, efeknya orang jadi begini-begini. Atau C, interpreting different ways of classifying, interpreting different ways, menyebutkan berbagai cara pengklasifikasian saja. Jadi nyebutin doang nih ya, ada klasifikasi ini, udah. Gitu. Nah, yang D, presenting the strength ways of classification, memperlihatkan cara-cara yang kuat dalam melakukan klasifikasi, atau yang E, exposing supporting details chronologically. Chronologically itu berarti secara kronologis. Kalau kronologis itu biasanya ini, kalau kronologis itu hubungannya sama waktu ya. Jadi pada tahun sekian pengklasifikasiannya begini-begini, tahun berkembang lagi tahun sekian begini-begini, dan sekarang menjadi begini-begini, namanya kronologis. Apakah seperti itu? Nah, kita cek apakah dia tadi kronologis pakai tahun-tahun? Enggak kan, berarti bukan ini jawaban. Gitu. Yang mana nih kira-kira? Apakah tadi dia presenting the strength ways of classification? Strength, dari kata strong, kuat. Klasifikasian yang kuat tuh yang begini. Berarti kalau ada yang kuat, berarti ada yang nggak kuat dong. Dia ngomongin kuat nggak? Enggak. So it's not the answer. Interpreting different ways of classification. Jadi nyebutin berbagai cara klasifikasi. Sebenarnya dia tadi nyebutin berbagai klasifikasi ya di awal, bahwa oh ini loh orang anak-anak bahasa tuh mengklasifikasikan kata menjadi bla bla bla. Kalau orang botanis klasifikasinya gini, kalau siapa ini namanya ahli kimia klasifikasinya gini. Tapi habis itu di paragraf 2 dia membedah di bagian ahli kimia gitu. Jadi nggak cuman presenting aja, tapi dia membedah gitu loh, nggak cuman menyebutkan aja gitu. So it's not the answer also. Ini bukan jawaban. Nah, antara A sama B. Apakah dia present cause kemudian diikuti effect, ada penyebab-penyebab kemudian efeknya apa, atau putting main idea itu sebutin dulu apa namanya, hal utamanya apa, kemudian diikuti dengan contoh-contohnya. Kira-kira yang mana? Okay, thank you for trying. Okay, thank you.
Yap. Yang pasti nggak ada cause effect-nya ya. Kalau cause effect itu biasanya sebab akibat kan tadi nggak disebutin. So the answer is two. Dan idenya yang mana sih? Ini loh, dia bilang di sini. Everyone likes to group things. Dia state dulu di kalimat utamanya jebret. Setiap orang tuh suka golong-golongin. Siapa aja yang suka? Language. Nah, language students itu kan berarti dia udah satu example. Diikuti lagi dengan example berikutnya botanist, diikuti dengan berikutnya chemist gitu. Jadi kalau organization of idea ini tuh benar-benar yang dari awal sampai akhir gitu yang diinginkan. Jadi kita harus menelitinya dari awal sampai akhir. Kalau untuk soal-soal yang kayak tadi ya, khusus paragraf 2 gitu, cuma lihat fokusnya ke paragraf 2 aja. Tapi kalau organized ideas itu mau dari awal sampai akhir. Terakhir, the paragraph following lagi. Nah, kita dapat nih yang sama persis kayak tadi. Following berarti yang selanjutnya kira-kira ngomongin tentang apa. Nah, seperti tadi kalau ngomonginnya yang ditanyakan selanjutnya berarti yang paling dekat dengan paragraf selanjutnya adalah paragraf terakhir. Khususnya di sini kalimat-kalimat terakhir nih. Kan tadi paragraf terakhir itu berarti paragraf 2 ini kan ngomongin tentang pengklasifikasian khususnya di bidang kimia gitu kan. Nah, terus tadi disebutkan kalau apa awalnya tuh cuma dari appearance, tapi kemudian dipertimbangkan juga color-nya begitu kan. Nah, kalimat terakhir ini dibaca. Both air and the deadly carbon monoxide gas are odorless gases, but we would not like to group them as the same thing. May different liquids are colorless, water-like materials. Nah, jadi masih ngomongin hal yang sama sih sebenarnya ya, bahwa ternyata appearance saja nggak cukup, kita juga perlu melihat colors atau enggak, kita perlu melihat aspek yang lain. Artinya di sini berikutnya ngomongin tentang yang masih hubungannya itu. Bre, kalau ini kelihatan banget sih, kita coba deh langsung kalian jawabannya apa nih yang terakhir. Soalnya ini kayaknya kelihatan nih jawaban yang benar yang mana. Oke, saya tunggu. Jadi yang selanjutnya itu kan berarti yang paragraf 3 kita suruh nebak paragraf 3 itu ngomongin apa. Lah paragraf 2-nya itu kan ngomongin tentang kimia. Jadi harusnya nggak langsung jeglek ngomongin hal yang lain dong. Pasti yang masih ada hubungannya sama itu. Nah, yang masih ada hubungannya sama itu adalah liquid and gas. Gitu. Jadi mungkin pengklasifikasian yang lebih tepat tuh yang seperti apa terkait liquid and gases. Karena kalau yang lain kan flora fauna ini kan harusnya botanis ya. Human sound, jauh banget nggak ngomongin human sound sama sekali. Human behavior, bukan juga words and phrases, ini kan harusnya bagian linguist gitu ya, yang kebahasaan. Gitu. Okay, we have done for 10 questions. Are you going to discuss something? Ada yang mau discuss sesuatu di sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau discuss? Atau nggak harus tentang soal ini anyway, boleh loh ngomong apa gitu, ngomong apa. Apa, ada yang mau ditanyain atau apa gitu boleh. Just raise your hand, mention your name, and speak up. Pakai bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris lebih bagus. Bahasa Inggris full, sip. Bahasa Sulawesi jangan, saya nggak ngerti. Oke. Aduh, Kak Agung ini apa? Saya nggak tahu jawabannya, itu susah banget. Belum pernah belajar yang bagian itu. Ada yang bisa jawab? Tipsnya, Kak, supaya suka bahasa Inggris. Supaya suka. Oke, tips supaya suka bahasa Inggris adalah paksa diri kamu. Itu harus dipaksa. Harus dipaksakan ya. Kak, nguasain vocabulary sebanyak itu berapa lama? Aduh, nggak ngitung.
Oke, ya udah kita relax dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu deh kalau gitu. Gini. Mungkin saya mau ini tentang bahasa Inggris gimana. Nah, kalau suka bahasa Inggris gimana? Sebenarnya ini susah sih. Kalau suka nggak suka itu kan personal ya. Itu tadi opinion. Jadi every individual has his or her own way lah untuk suka dan nggak suka. Nah, biasanya kita tidak suka sesuatu itu karena kita belum kenal sama dia gitu. Nah, ya udah kenalan dulu gitu kan. Ngerasa tiap kali buka soal bahasa Inggris, misalnya nih, barangkali ini ya, udah ngerjain soal-soal yang lain, wah, oh ya rumusnya ingat loh, ya matematika yang ini gampang. Giliran lihat bahasa Inggris, wah, panjang banget teksnya gitu kan. Biasanya udah surprise dulu, udah panik dulu gitu kan. Nah, itu yang pertama. Anyway, kamu tuh nggak harus tahu semua kata yang tertera di situ loh. Beneran. Nggak harus tahu semua kata yang tertera di situ. Saya aja tadi ketika nerjemahin juga nggak yang full tahu detail kata masing-masing kata tuh nggak. Cuman kenapa kemudian bisa ngerti? Ya memang sebenarnya untuk memahami teks itu kita nggak harus ngerti satu per satu kata. Seperti tadi mungkin ada yang nanya, gimana vocabulary itu? Kamu jangan khawatirin vocabulary dulu. Kamu push diri kamu sendiri untuk coba baca dulu. Kalau baru lihat dari kejauhan aja itu udah ngeri, kemudian kamu kabur, ya itu nggak bakal bisa, gitu. Jadi mau nggak mau memang sekarang gini, believe it or not, you need English. Everyone needs English in this world ya, mau nggak mau, karena selama bahasa Inggris masih menjadi bahasa internasional, nggak tahu kalau tiba-tiba bahasa Sunda jadi bahasa internasional ya who knows gitu ya. Itu mungkin kita harus belajar bahasa Sunda, tapi selama bahasa Inggris itu masih menjadi bahasa internasional ya kamu akan membutuhkan itu dimanapun dan apapun jurusanmu gitu ya. Jadi sadari dulu itu. Apapun jurusanmu kamu nanti bakal butuh bahasa Inggris. Karena apa? Karena nanti ketika kalian kuliah itu kalian referensinya itu juga pakai bahasa Inggris. Nanti ketika bikin skripsi itu juga nanti di Inggris kan gitu kan, bukan skripsinya sih, mungkin cuman abstraknya doang, tapi proses untuk membuat skripsi sendiri kamu harus baca referensi-referensi yang mostly adalah dari bahasa Inggris, tulisan bahasa Inggris gitu loh. Jurnal-jurnal itu kan ya kita patokannya kan jurnal internasional ya semuanya bahasa Inggris gitu, nggak ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, nggak ada gitu, sayangnya belum ada gitu. Jadi ya mau nggak mau harus bahasa Inggris kan. Nah makanya dari sekarang coba untuk jangan hindari, diterabas dulu, terabas ketakutanmu. Saya kasih ini deh, saya kasih gambaran saya ya, my personal experience. Saya nggak yang tiba-tiba bisa ngebahas soal kayak gini juga, kok dulu juga baca-baca dulu banyak. Nah, dulu pengalaman saya nih ya, khususnya untuk teks, biasanya kan siswa-siswa itu suka takutnya karena teksnya panjang, ngeri dan sebagainya. Nah, dulu saya ketika kuliah, awal-awal kuliah sastra Inggris di UNJ dulu, itu ada mata kuliah namanya aduh jadi lupa tuh mata kuliahnya apa. Pokoknya itu tuh kita wajib baca novel gitu ya. Kita wajib baca novel. Nah, jadi di mata satu novel asli. Itu apa? Novel yang sederhana, yang itu cuman 100 halaman, yang itu kalau di Eropa, Amerika gitu diperuntukkan untuk anak-anak SD. Nah, itu baru saya baca di perkuliahan. Sebenarnya ini sangat menyedihkan loh, literasi di Indonesia ini sangat menyedihkan tahu.
Nah, makanya kita harus meningkatkan ya. Jadi itu tadi awalnya pertama kali saya baca novel itu saya hampir semua kata tuh aku cari. Jadi kalau misalkan ada kata ih apa sih ini cari di kamus, ih apa sih ini cari di kamus. Akhirnya hampir setengah semester ya, udah masuk bulan ketiga, itu saya baru dapat 1 novel. Padahal harusnya udah dapat 2 atau 3 novel. Waduh, berarti nggak efektif. Nah, akhirnya saya belajar bahwa ternyata kita tuh nggak harus tahu setiap kata yang ada di situ. Yang terpenting adalah kata kunci, keyword itu tadi. Kata-kata yang sering muncul itu adalah kata kunci gitu. Dan itu semua ternyata nanti bisa berjalan sesuai dengan usaha kita. Kalau kita praktis terus, latihan terus, nanti lama-lama kita bisa nangkep mana kata kunci mana enggak. Jadi yang saya pelajari dari perjalanan saya selama ini ya untuk bahasa Inggris itu adalah menumbuhkan sense of language. Pernah nggak sih kalian merasakan misalkan nih, malah lagi ngerjain soal, terus, aduh, yang mana ya? Kayaknya A sama B, ini salah deh. Aduh, kayaknya antara C sama D nih. Nah, kalian tahu, ketika kalian bisa mengeliminasi A sama B, kemudian menganggap bahwa antara C sama D ini benar, itu namanya kamu sudah mulai tumbuh sense bahasanya. Kamu tuh bisa merasakan mana benar, mana salah. Ini benar-benar salah nih, dia harus dibuang, dan ada 2 yang kemungkinan benar. Nah, untuk mencapai itu gimana caranya? Ya kamu harus sering terpapar atau sering membaca tulisan-tulisan berbahasa Inggris. Jadi membaca itu tidak bisa dihindarkan, saudara-saudara. Mau nggak mau harus dibaca. Baca aja, coba pasti berat. Saya yakin berat di awal-awal pasti berat. Saya dulu juga baca novel 100 halaman tuh bisa sebulan lebih awal-awal gitu ya. Bolak-balik kadang udah selesai tapi kok nggak ngerti jadi maksudnya apa, baca lagi kayak gitu. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu di semester berikutnya itu udah kerasa ringan, baca tuh kerasa ringan, itu kayak otomatis gitu. Jadi ketika kita sering ya membaca bacaan dalam bahasa Inggris, itu lama-lama sense of language-nya tumbuh dan lama-lama kita mata itu jadi bisa menyaring mana yang penting dan mana yang nggak penting. Nah, itu. Mata itu lama-lama bisa menyaring, oh ini, oh iya maksudnya, oh berarti poinnya ini ngomongin education. Oke, education hubungannya sama teknologi. Oh ya. Terus paragraf berikutnya dihubungkan lagi dengan itu nanti kamu kayak bisa melihat melingkari sendiri gitu, mana yang penting, ini penting, yang lain tuh nggak penting. Akhirnya kamu nggak terlalu butuh kata-kata yang lain. Yang menjadi fokus adalah keyword. Dan itu semua bisa dilakukan kalau kalian mau berusaha untuk baca. Awal-awal pasti sulit, sangat sulit, tidak apa-apa, dicoba dulu. Itu sih. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau sharing? Boleh loh. Sharing boleh loh. Kita masih punya waktu. Ada yang mau sharing? No? Tidak ada? Oke, oh tadi ternyata ada beberapa yang tanya ya, Kak, gimana cara peletakan have sama has, kan artinya sama. Betul, Kak, kalau baca bahasa Indonesia kadang habis baca, aku kayak sekedar baca doang, tapi nggak masuk ke otak, ada tipsnya nggak? Nggak apa-apa, sebentar ya, has, have nanti. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Kayak aja baca novel itu butuh tadi yang saya sebutin, saya tuh kadang baca itu udah selesai, tapi kok bisa kayak gitu ya, baca lagi gitu. Kalau kamu ngerasa baca sekali itu nggak cukup, ya baca lagi. Nggak apa-apa. Pokoknya dicoba terus, nanti lama-lama akan tumbuh sense-nya ya. Oke, udah yang lain? Oh, ini ada yang ngasih ide ya, baca komik juga ngebantu. Oke, bisa. Jadi bisa komik, bisa novel teen lead tapi yang bahasa Inggris ya, dicoba kayak gitu-gitu. Oke, nah kalau untuk has sama have, nah has itu untuk subjek he, she,
Kalau have itu untuk subjek I, you, they, we. Ketika diterjemahkan artinya sama. Cuman kalau dalam bahasa Inggris ada aturan khusus, has hanya untuk subjek he, she, it, have untuk subjek I, you, they. Ya, semoga membantu. Oke, we still have 15, I don't know, 15 minutes maybe. Oke, ini aku sebenarnya udah nyiapin satu lagi sih. Ini gimana ya? Oops. Oh, pakai ini. Kita ganti deh ke... Oh, belum saya buka ternyata. Oke, apakah share screen-nya udah berubah, teman-teman? Oke, thank you. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, sebenarnya saya udah nyiapin ini ya. Gini, jadi untuk soal-soal perguruan tinggi, sebenarnya kita ada soal-soal yang saya bilang mainstream gitu, yang udah pasti keluar ini jenis soal ini. Yakni salah satunya adalah topik, theme, atau title. Biasanya ini pasti ditanyakan theme, tema, topik ya, topik, title. Sebenarnya intinya sama sih, sama-sama suruh nyari mana yang apa poin dari semuanya itu apa. Jadi teks dari awal sampai akhir itu intinya apa. Nah, gitu. Intinya tuh apa gitu. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya ya. The theme of the passage itu ya teks sama aja. The theme of the passage is what does the text mainly discuss? Apa yang sebenarnya didiskusikan dalam teks itu. Nah, itu kan sebenarnya suruh nyari inti. Topik juga kayak gitu, suruh nyari intinya. Appropriate title, judul yang tepat ini apa? Kalau ada teks kayak gini, kira-kira judul yang paling tepat apa? Nah, itu semua tuh merujuk ke satu hal. Inti dari teks itu apa? Nah, untuk soal-soal jenis seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini ya, beberapa tips yang bisa dilakukan untuk mencari topik, themes, atau titles. First, temukan keyword atau kata kunci dalam teks. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata-kata yang paling sering muncul di teks. Mungkin ini bisa di-screenshot buat bekal ya, nanti dibaca-baca lagi. Jadi yang pertama, temukan keyword-nya. Keyword itu apa? Kata-kata yang sering muncul. Kayak tadi loh, education. Oh, di kalimat pertama ada education. Kalimat kedua mungkin nggak ada. Kalimat tiga muncul lagi nih, education. Paragraf 2 masih ngomongin education lagi. Berarti itu keyword. Nah, kemudian yang kedua, seleksi pilihan jawaban yang ada. Nah, kalau kamu udah dapat keyword-nya, seleksi pilihan jawabannya. Di antara 5 pilihan jawaban, 5 atau 4 pilihan jawaban itu, mana yang mengandung keyword. Tadi kan kita ada ya, keyword-nya education sama teknologi. Nah, sekarang lihat di pilihan jawaban itu yang ada kata education sama teknologi yang mana aja. Itu yang menjadi kemungkinan jawaban benar. Kalau yang nggak ada itu berarti itu salah, gitu kan? Jawaban yang tidak mengandung kata kunci kemungkinan besar merupakan jawaban yang salah, jadi dibuang. Yang ketiga, nah ini pada jenis teks yang kata kuncinya tidak terlihat secara jelas atau implied, maka bacalah 1-2 kalimat di masing-masing paragraf, kemudian disimpulkan sendiri. Jadi teks itu ada 2 jenis ya, yang eksplisit dan implisit. Nah, kalau eksplisit itu kayak tadi tuh kata kuncinya kelihatan banget, ada education, 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 education. Nah, itu tuh gampang. Itu langsung kita cari kata kuncinya, nanti bisa gitu. Tapi kalau yang ada teks yang mungkin biasanya yang bentuknya kronologis gitu, dia kata kuncinya hampir nggak kelihatan, ngomonginnya hal yang berbeda. Nah, kalau kayak gitu ya udah baca 1-2 kalimat di masing-masing paragraf,
kemudian disimpulkan sendiri. Gitu. Memang ini tahapnya lebih tinggi ya, lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi. Nah, sekarang kita coba nih, kakak punya soal. Nah, ada sebuah teks. Kemudian Anda diminta untuk what is the topic of the text. Silahkan dicoba. Terapkan yang tadi kamu barusan belajar. Tipsnya adalah 1, cari kata kunci, ya kan, yang sering muncul. 2, eliminasi pilihan jawaban yang tidak mengandung kata kunci itu. Nah, baru kemudian tentukan nih yang paling pas yang mana. Oke. Kalian berusaha dulu, nanti saya bantu habis ini. Dicoba sendiri dulu ya. Oke, thank you for trying. Terima kasih sudah mencoba menjawab. Nah, kita coba praktekin ya, tadi yang udah dipelajari. Pertama, cari kata kuncinya atau keywordnya. Di sini kalau kita lihat udah jelas ya. Kalimat pertama, plagiarism is the use of another person's work for personal advantage without proper acknowledgement of the original work, bla bla bla. Jadi ini definisi plagiarism. Plagiarism itu adalah sebuah tindakan yang bla 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 gitu. Kayak gini tuh kamu juga nggak benar-benar harus ngerti tiap kata kok. Yang penting ngerti intinya gitu. Oh, ini ngomongin definisi plagiarism. Paragraf kedua, kalimat kedua nih ada plagiarism lagi. Paragraf kedua ada plagiarism lagi. Paragraf ketiga juga ada. Berarti kata kuncinya plagiarism. Oke, udah dapat nih kata kuncinya. Kita lakukan eliminasi. Yang nggak ada plagiarism kita tendang gitu kan. Ini nggak ada plagiarism kita tendang, salah. Yang ini nggak ada plagiarism kita tendang, salah juga. Berarti kemungkinan jawabannya antara A atau D kan gitu. Nah, apakah teks ini hanya membicarakan plagiarism? Ataukah teks ini membicarakan plagiarism dan cheating? Balik lagi ke apa namanya? Pertanyaan ya, yang ditanyakan itu topik. Yang namanya topik itu tuh sesuatu yang dibahas dari awal sampai akhir yang menjadi inti. Jadi kalau misalkan di situ bukan inti ya bukan topik namanya. Oke, kita lihat ya. Paragraf pertama mendefinisikan plagiarism. Dia ngomongin cheating nggak? Enggak. Paragraf kedua, plagiarism muncul. Cari aja nih cheatingnya disebutin nggak di paragraf kedua? Enggak lagi. Paragraf 3, plagiarism and cheating. Wah, ini nih ada cheating. Nah, sekarang pertanyaannya, yang diomongin sebenarnya tuh plagiarismnya atau plagiarism dan cheating dua-duanya secara bersamaan? Tentu saja plagiarism saja. Nah, tapi Kak, di sini kan ada cheating. Nah, tapi cheatingnya cuma muncul di paragraf 3, jadi itu bukan inti. Nah, ini jadi harus hati-hati ya. Yang namanya topik itu tuh harus yang sesuatu yang penting. Topik itu kan apa ya, berita penting dari sebuah teks gitu loh. Jadi kalau dia cuma muncul di paragraf 3 doang, berarti itu sebenarnya nggak terlalu penting. Nah, kalau kita cermati paragraf 3 nih. Plagiarism and cheating are not the same thing. Bukan hal yang sama gitu kan. Cheating takes many forms, not limited to deliberate plagiarism. Nah, ada perbedaannya dan sebagainya. Berarti paragraf 3 ini membandingkan plagiarism dengan cheating. Nah, perbandingan ini sesungguhnya untuk memperjelas definisi si plagiarismnya ini. Jadi cheating ini muncul hanya untuk menjelaskan detail tentang plagiarism. So cheating is not the main discussion in this text gitu. Dia bukan hal yang utama untuk didiskusikan. Kalau seandainya cheating ini hal yang utama, harusnya dia muncul sejak dari paragraf 1, 2, dan 3.
Nah, bisa jadi ada teks yang membandingkan plagiarism sama cheating, bisa loh. Jadi misalkan nih, plagiarism is bla bla bla, cheating is bla 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 di paragraf 1. Paragraf 2-nya bandingin lagi, bedanya plagiarism sama cheating. Paragraf 3 kesamaannya plagiarism sama cheating. Nah, kalau kayak gitu baru kita boleh jawab yang D. Oke. Sampai sini sudah? Oke, ini salah satu contoh ya untuk salah satu contoh dari soal yang cukup mainstream ya. Ini tentang topik. Jadi kalau ngomongin topik itu kamu harus fokus ke hal besar apa yang diomongin di teks itu. Yang muncul benar-benar dari awal sampai akhir. Jangan terkecoh hal-hal yang munculnya di tengah-tengah doang, di awal enggak, di akhir enggak, atau mungkin di akhir doang, di awal-awal enggak. Nah, itu pasti bukan topik. Yang masuk ke dalam kata kunci itu adalah yang benar-benar dari awal, tengah, sampai akhir. Kayak gitu. Oh iya, satu poin lagi gini. Yang sering saya temui, trikinya dari teks masuk PTN itu, dia kadang-kadang menggunakan sinonim. Nah, ini tantangan untuk vocabulary yang perlu ditingkatkan ya. Jadi misalkan nih di di paragraf 1 dia ngomongin tentang the benefit of water misalkan gitu. Benefit kan manfaat ya. Nanti di paragraf 2 dia nggak ngomongin benefit tapi dia ngomonginnya advantage. Nah, padahal benefit ya dan advantage itu sinonim. Jadi mereka sebenarnya sama. Nah, itu bisa jadi gitu. Jadi kalau memang ada sinonim ya berarti itu menjadi hal yang satu sama. Oke, I think it's enough ya for today. Saya rasa dari saya cukup sih. Ini juga udah ya di sini juga udah mulai maghrib sama-sama. Yang udah les boleh ya. Tinggal dikit lagi sih sebenarnya waktunya. Oke, atau mungkin ada yang mau disampaikan dulu? Kalau nggak ada, mungkin bisa saya tutup ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang sepertinya tadi belum sempat saya jawab. Semoga nanti kita bisa discuss lagi di lain kesempatan, gitu ya. Nah, kalau dari saya ingatkan bahwa semuanya itu tergantung dari usaha Anda. You will be success or not, it depends on yourself. Kamu punya pilihan untuk menjadi sukses atau enggak. Dan sebenarnya masing-masing sudah tahu jalannya seperti apa kalau mau sukses, yakni terus berusaha. Jadi kalau Anda coba baca kalimat per kalimat, kata per kata, paragraf per paragraf kok nggak bisa, please jangan menyerah. Ketika kamu menyerah, kamu udah nggak punya kesempatan lagi. Namanya kamu membuang kesempatanmu untuk menjadi bisa gitu. Kalau pokoknya coba terus ya, coba terus baca satu kalimat, dua kalimat, pusing, terabas aja. Kalau belum ngerti, terus terabas. Lama-lama pasti ngerti, believe me. It needs process, yes, it is. Ya, ini butuh proses, iya. Dan kamu harus lalui proses itu. Suatu saat pasti kamu akan sampai di titik yang kamu ngerti. Gitu. Dan semua orang yang saat ini kamu lihat itu bisa, gitu ya. Katakanlah kamu hari ini melihat saya bisa membahas soal ini. I used to be like you too. Saya dulu juga pernah mengalami di titik kalian yang kalau baca itu bingung, yang kalau baca itu pusing, puyeng dan sebagainya. Saya dulu juga kayak gitu loh. Tapi proses berhari-hari, setiap hari dicoba terus, lama-lama suka, lama-lama bisa ngerti, lama-lama jadi easier, lebih mudah dari yang sebelumnya. Gitu. Oke, so good luck for all of you. Semangat terus dari awal, tengah, dan akhir ya. Dijaga terus semangatnya, biar nanti hasilnya juga maksimal. Well, I'm so sorry for my mistake. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali bikin salah apa-apa ya. Tadi juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum saya jawab. Semoga masih bisa kita ada kesempatan lagi untuk discuss. Itu saja mungkin. Kak Intan masih ada nggak ya? Halo Kak Intan, ini saya tutup langsung atau ada hal yang lain?
Coba deh saya kontak Kak Intan. Oke, sepertinya kita tutup aja ya. Oke, you're welcome semuanya. Nice to meet you all. Senang banget bisa belajar bareng kalian hari ini. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Lala. Sama-sama, Kak. Nanti ketemu Kak Lala lagi 2 minggu lagi ya adik-adik ya. Siap, Kak. Besok kita sesi penalaran kognitif sama matematika dengan Kak Brigit, tapi katanya Kak Brigit ada acara, jadi mungkin malam baru mulai kelasnya ya, setelah maghrib mungkin. Nanti kakak info lagi ya. Ya, Kak, baik. Iya, Kak. Makasih. Ini kakak tutup ya Zoom-nya. Selamat dan selamat belajar. Semangat terus.